Haleluya, saudaraku. Haleluya. Dalam Yesus kita sudah merdeka, amin. Dan seperti dikatakan hamba Tuhan Gideon tadi, saudaraku, kita perlu mengisi kemerdekaan. Saudaraku, dengan kemenangan, dengan kebebasan, dengan berkat yang berkelimpahan, saudaraku. Bebas daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Memang, saudaraku, sudah dekat pula harinya kita memperingati 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak kemajuan di segala bidang telah terjadi di negara ini. Walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, saudaraku, yang perlu dibenahi, biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan berdoa terus buat bangsa dan negara kita ini. Morris Cerullo pernah berkata kepada kami yang pada waktu itu belajar di San Diego, Amerika Serikat, saudaraku. Minggu-minggu terakhir dia selalu berkata, buat tanganmu begini. Lalu kami semua membuat tangan kami seperti ini. Dan dia berkata, lihat kepada tanganmu. Dan kami melihat tangan kami. Apakah yang terjadi kami pikir. Kami tidak mengerti. Dan dia berkata, lihat lagi lebih jelas. Lihat lagi lebih terang. Kemudian pelan-pelan dia berkata, satu kata demi satu kata, nasib daripada bangsamu terletak dalam tanganmu sendiri, dia katakan. Saya sungguh percaya ini, saudaraku. Nasib daripada bangsa kita terletak dalam tangan kita. Tangan orang percaya. Doa orang percaya. Haleluya. Sebab sampai sekarang ini Tuhan Yesus masih menjawab doa. Sampai sekarang ini, saudaraku, mujizat masih berlangsung. Sampai sekarang ini Tuhan menunggu iman anak-anaknya supaya dia bisa bekerja, menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi anak-anaknya. Haleluya, saudara. Tapi ada penjajahan yang lain yang bisa menimpa manusia. Bukan penjajahan dari bangsa lain, tetapi penjajahan dosa, penjajahan setan, penjajahan kutuk dosa, penjajahan kemiskinan. Yang kalau terus menerus tidak dilepaskan daripada kita, akan membawa rasa takut, khawatir hidup dalam dunia ini, saudaraku, stres. Tidak ada damai tentunya. Tidak ada sukacita. Tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bahkan tidak ada persekutuan kasih satu sama lain. Karena dikuasai oleh ketakutan, stres, saudaraku, akan masa depan, saudaraku. Dan stres akan perkara-perkara yang lain daripada musuh kita. Karena masih dijajah oleh setan, saudaraku. Pada hari ini adalah hari kebebasan. Jangan ada yang dijajah lagi oleh setan, oleh dosa, oleh kutuk dosa, oleh kemiskinan. Bagaimana dikatakan Gideon tadi. Dari firman Tuhan yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan dia telah mengurapi aku, memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Ada kabar baik pada orang miskin, saudaraku. Kamu mendengar kebenaran, mendengar firman Tuhan yang dibawakan Gideon tadi, maka kamu dibebaskan. Kamu dibebaskan, bebas daripada kemiskinan. Memang itu yang pertama pula diberitahu Tuhan. Walaupun saya percaya yang paling penting dalam hidup ini bukanlah kekayaan materi, tetapi kekayaan rohani, kuasa rohani yang membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudaraku. Saya bacakan firman Tuhan kepada saudara. Lukas 4:18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan membebaskan atau memerdekakan orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia Tuhan, saudaraku, sudah datang. Keselamatan sudah tersedia, kekayaan sudah tersedia, kemerdekaan telah tersedia, hidup baru telah tersedia, hidup yang menang telah tersedia. Karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, saudaraku. Dan kita dengarkan tadi,
Pada hari ini genaplah nasi ini suatu kamu mendengarnya. Hari ini, jam ini juga genap, saudaraku. Puji Tuhan. Kabar baik kepada orang miskin. Miskin, saudaraku. Dalam dunia ini bukanlah kehendak Tuhan. Tidak pernah Tuhan menghendaki anak-anaknya miskin. Walaupun keadaan saudara sekarang masih miskin, masih kekurangan. Jalan keluarnya bagaimana? Miliki iman. Dengar firman Tuhan. Akui firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ada kabar baik bagiku yang miskin ini. Maka hidupku akan berubah. Bisnisku akan berhasil. Aku akan diberkati. Haleluya. Kabar baik. Kebebasan bagi orang tawanan. Tawanan dosa. Tawanan kenajisan, tawanan saudaraku, pornografi saudaraku, tawanan kenajisan yang lain seperti homoseks, lesbian, yang membawa kepada hukuman yang kekal saudaraku. Pada hari ini ada kebebasan pada orang tertawan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa dukun-dukun, oleh ilmu-ilmu gelap, oleh mantra-mantra, mistik-mistik. Saudaraku, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada saudara pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jauh lebih besar daripada segala kuasa dukun di dunia ini. Amin. Tepuk tangan, saudaraku. Maka saudara boleh bebas, saudaraku. Penglihatan bagi orang buta. Memang beberapa orang buta, Bartimeus yang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sampai sekarang itu masih berlaku. Mujizat kesembuhan masih berlaku, saudaraku. Tetapi ada kebutaan yang tidak tahu arah hidup ini. Mau kemana dia? Hidupnya apa tujuan hidupnya? Roh Kudus, saudaraku, melalui firman Tuhan akan memberikan arah yang tepat kepada kita. Ya, kita sampai kepada panggilan Tuhan. Dan seluruh hidup kita menyenangkan Tuhan. Berguna bagi Tuhan. Berguna bagi dunia ini. Haleluya. Penglihatan bagi orang buta. Kebebasan bagi orang yang ditindas. Inilah semua pekerjaan-pekerjaan setan. Ini bukan kerajaan sorga. Dalam kerajaan sorga kita tidak ditindas. Kita tidak ditawan, saudaraku. Tidak, saudaraku. Kerajaan sorga dimulai dari dunia ini, saudaraku. Dimulai sekarang ini. Bukan nanti sudah kita mati. Saya sekarang sudah masuk dalam kerajaan sorga, saudaraku. Jalannya hanya ada satu pintu. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jalannya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Maka saya masuk dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah kamu, Tuhan Yesus berkata. Saudaraku, kegenapannya seluruhnya nanti waktu kita ke sorga. Hidup selama-lamanya. Pada hari ini, kenapa nasi ini suatu kamu mendengarnya. Kebebasan dari stres, frustrasi, khawatir masa depan. Saudaraku, yang membawa kegagalan dalam hidup ini. Itu namanya tertindas. Ada kebebasan, haleluya. Mulai hidup baru. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya setiap orang Kristen harus punya Alkitab. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan harus baca Alkitab. Harus berdoa tiap-tiap hari. Saya semalam bertemu dengan seorang pendeta dari Korea. Dan dia katakan, saudaraku, Korea sekarang nomor 2 dalam pengiriman misionaris ke luar negeri. Ada 155.000 orang Korea yang di luar negeri yang sebagai misionaris mengabarkan Injil, dia katakan, di 169 negara di dunia ini. Tidak lagi Amerika. Amerika sudah mundur. Dan tahun 2013 dikatakan 300.000 misionaris akan berada di beberapa negara, di banyak negara di dunia ini. Hati saya sangat tergugah. Bagaimana kami ini Tuhan. Indonesia juga harus menghadapkan amanat agung. Pergilah kamu. Beritakan Injilku. Bukan hanya bagi orang Korea saja, saudara, bagi Indonesia juga. Kami sangat bersyukur dalam 2 bulan ini. Kami mengabarkan Injil di Jakarta, di Jogja, saudaraku, di Surabaya,
di Makassar. Kami berangkat, saudaraku, KKR dan seminar di Kendari. Kemudian 19 nanti kami akan berada di Palangkaraya. Dan seterusnya kami akan melayani di Kupang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara berkata, masih dalam negeri. Ya, masih dalam negeri. Oh, memang kami baru pulang dari Kuala Lumpur juga beberapa hari yang lalu. Karena di sana ada penamatan 19 orang siswa daripada GMT, saudaraku. Global Mission Training. Dari banyak negara. Bapak Munte hadir saja, dia katakan. Hadir saja. Oh, undangan bukannya dari Kuala Lumpur, tapi datang dari Amerika, hadirlah. Bapak Munte jadi contoh di sana. Dan 19 orang yang masih muda-mudi ini bersemangat untuk membawa kabar Injil di bagian banyak-banyak di dunia ini. Haleluya, saudara. Dan kami datang, kami dihormati, saudaraku. Berikan hotel yang paling baik, saudaraku. Lux, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama saya bacakan. Yohanes 8:31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apakah itu kebenaran? Firman Tuhan. Siapakah itu kebenaran? Tuhan Yesus. Kenapa banyak anak-anak Tuhan masih terikat, saudaraku? Karena belum mengenal sepenuhnya kebenaran. Belum mengenal siapa Yesus. Padahal mengenal Yesus adalah hidup yang kekal. Kenal dia, intim dengannya, bersekutu dengannya, saudaraku. Kenal firman Tuhan. Sebabnya saudara perlu kebaktian tiap-tiap minggu di gereja yang hidup dan berkuasa. Yang memberitakan firman Tuhan yang hidup, saudara. Saudara kenal jalan Tuhan yang bawa kebebasan sejati, kemerdekaan sejati kepada saudara. Haleluya, saudara. Bagaimanapun parahnya persoalan saudara, saudaraku, jangan khawatir sebanyak sudah mengenal kebenaran. Sudah mengetahui firman Tuhan. Semua persoalan manusia di dunia ini ada jawabannya dari firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Dan kalau Tuhan sudah berjanji memberikan jawaban, kelepasan daripada firman-Nya, maka Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang dijanjikannya pasti digenapkannya. Tuhan tidak berjanji sia-sia. Segala janji Tuhan adalah bagi manusia ini, saudaraku. Bukan bagi malaikat. Dan Tuhan mau menggenapkannya, saudaraku, apa yang dia janjikan, saudaraku. Tuhan tidak menyesal karunia-Nya limpah, saudaraku. Tuhan sangat mengasihi saudara. Itu sebabnya pada malam ini, marilah kamu yang letih lesu, berbeban berat, karena dijajah oleh setan. Aku memberi sentosa kepadamu. Aku memberi kemenangan kepadamu. Biar jawaban ini, biar saudara menjawab panggilan Tuhan ini. Jangan ada yang pulang di sini masih dijajah oleh penjajah yang jahat, setan. Yang hanya mau mencuri berkat saudara, mencuri kesehatan saudara, mencuri pikiran saudara yang sehat, menggantikannya dengan pikiran yang kotor, saudaraku. Itu penjajahan setan. Hari ini hari kebebasan. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Itu sebabnya pada hari ini saya sempatkan juga mengatakan kepada saudara, tidak cukup saudara ke gereja saja, tidak cukup memberikan persembahan saja, tidak cukup saudaraku dibaptis saja, saudaraku. Yang perlu ada Tuhan Yesus di dalam hati saudara, ada Yesus dalam hati saya, ada Yesus dalam hati saudara. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Tuhan berkata kepada Nikodemus yang merupakan guru daripada orang Yahudi, guru agama, mengetahui Taurat dengan tidak bercela. Tapi kamu harus lahir baru. Bagaimana lahir baru? Kita terima kehidupan, roh kehidupan, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Itulah kekristenan sejati. Kita terima bibir rohani yang hidup berkuasa masuk dalam hati kita.
membawa kehidupan kepada kita. Karena sebelum Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, bagaimanapun baiknya kita, bagaimanapun dermawannya kita, kita ini, roh kita mati di hadapan Tuhan. Kamu dahulu mati oleh sebab segala kesalahan dan dosamu. Terima kehidupan itu. Tumbuhkan, suburkan kehidupan surgawi. Jangan biarkan duri-duri, batu-batu dunia ini, saudaraku, membunuhnya. Karena ada perumpamaan Tuhan Yesus, benih sebagian jatuh di pinggir jalan dimakan burung-burung. Pegang firman Tuhan, ingat firman Tuhan pada malam ini. Jangan biarkan dimakan burung-burung. Jangan biarkan diambil setan. Sebagian jatuh tanah berbatu, tidak dalam. Lalu datang panas, datang sedikit temptation, godaan, jatuh. Saudara kita adalah orang Kristen yang kuat. Ada yang sudah mulai bertumbuh, tapi duri tumbuh juga, lalang tumbuh juga. Dan duri itu membangkitkan, membunuh benih itu. Jika tidak tumbuh, duri. Segala kesenangan dosa dunia ini, saudaraku, itu duri. Kita harus bertobat, amin. Haleluya. Bukan kurang sukacita kalau bertobat, bertambah bersukacita kalau kita bertobat. Lebih intim dari Tuhan Yesus dan tidak ada lebih indah daripada Tuhan dalam hidup di dunia yang 80-90 tahun ini, saudaraku. 90, kalau saudara mau 100 tahun, mohon sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Semuanya tertulis dalam firman Tuhan. Maka kenal kebenaran. Sudah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang perlu dibaptiskan. Ikuti training. Setia kebaktian. Tiap-tiap minggu. Masuk kelompok sel kalau di GKII. Saudaraku. Dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan kalau saudara merasakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara menjadi church planting, untuk menanam gereja di Indonesia ini, sambutlah. Masuki isi Alkitab Rema. Hai pemuda, hai pemudi. Saudara tidak akan pernah kecewa. Kami menerima telepon saudaraku dari Sorong, di Papua. Saudaraku, apakah katanya? Kami lagi membangun Pak gereja di Sorong ini. 15 kali 30. Wow, saya katakan itu gereja yang besar. Dari apa kau bangun? Dari beton, Pak. Tiangnya sudah berdiri. Bapak datang pada permulaan tahun depan untuk meresmikannya. Haleluya. Kalau Sorong sudah berbuat demikian, sanggup saudaraku yang kekal dalam nama Yesus. Dahulu adalah pemuda-pemuda, preman-preman, saudaraku. Ya usah saya beritahu namanya, berubah jadi hamba Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan. Dan kami akan ke Kupang, oleh sebab itu kami telepon Kupang. Saya tanya, sudah siap gerejamu? Saya sebut namanya. Dia katakan 98%, Pak. Siap. Sedikit lagi. Dia katakan, berapa bisa muat? 750 orang. Haleluya. Sudah penuh gerejamu sekarang? Sudah penuh, Pak, dia katakan. Haleluya. Telepon lagi dari Sampit, saudaraku. Dia membangun gereja, saudaraku. 12 kali 30, saudaraku. Dan dia juga berkata, permulaan tahun depan Bapak datang meresmikannya. Bebas dari kemiskinan. Dan pada akhir November, saudaraku, selesai nanti summit kita. Saudaraku, hamba Tuhan Jason dari Kabanjahe yang sudah membangun gedung gereja beton bertingkat 2, saudaraku datang. Mari Pak, sama-sama kita resmikan. Panggillah hamba-hamba Tuhan yang lain dari kota-kota lain supaya mereka bersemangat membangun gereja besar. Haleluya. Dan banyak lagi gereja yang lain, saudaraku. Hari Kamis, ya. Hari Kamis yang lalu, saudaraku, kami meletakkan batu pertama Namotrasi, saudaraku. Puji Tuhan, hamba Tuhannya hanya seorang perempuan. Berhasil dalam Tuhan. Dia tahu berdoa, dia tahu mohon pada Tuhan. Dia sudah merdeka daripada kemiskinan. Jemaatnya juga merdeka daripada kemiskinan. Dan bulan lalu kami meletakkan batu pertama, saudaraku, di Galang. Puji Tuhan. Dan bulan 9, 4 buah, saudaraku,
tempat kebaktian kita didairi minta perletakan batu pertama. Haleluya. Maju kalau sudah merdeka. Berubah kalau sudah merdeka. Diberkati kalau sudah merdeka. Tidak kekurangan kalau sudah merdeka. Berkelimpahan kalau sudah merdeka. Sehat kalau sudah merdeka. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Saudara berkata, apalah itu, orang dunia berkata, apalah itu. Bahkan kami orang dunia bisa sanggup bangun plaza. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Menurut pendapat kami suami istri, saudaraku, bangun gereja jauh lebih berharga daripada bangun satu plaza. Haleluya. Nah, jadi kalau saudara mengalami kesukaran, jawabannya terletak dalam firman Tuhan. Jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi negatif. Jangan ucapkan perkataan manusia yang putus asa, yang negatif, perkataan yang kalah. Segala perkataan negatif, ucapan saudara yang negatif, ucapan saudara yang mengatakan saudara sakit, mengatakan saudara tidak sanggup, saudaraku bukan daripada Tuhan, dan saudara akan memperoleh apa yang saudara ucapkan. Oleh sebab itu saya tidak mau ucapkan perkataan-perkataan negatif kekalahan. Saudara, saya ucapkan perkataan menang. Dan saya memperoleh apa yang saya ucapkan. Demikian juga saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Mari ikut-ikut saya. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Haleluya. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Saat ini Tuhan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Marilah Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Terima kasih Tuhan. Memang saya sudah lama lagi baru. Tetapi pada malam ini, penuhkan saya dengan limpahnya oleh Roh Kudus. Dengan firman Tuhan, maka hidupku akan berkuasa. Aku sudah bebas. Bebas dari dosa. Bebas dari kutuk dosa. Bebas dari kemiskinan. Bebas dari kelemahan. Bebas dari kebodohan. Bebas dari perkara-perkara najis dan kotor. Bebas dari pornografi. Bebas dari free sex. Aku sudah bebas. Roh Kudus pembebas. Terima kasih Tuhan. Saya mulai hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ada ciri-ciri anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Ibu Munte tadi berkata, Roma 5:17, Pak, dia katakan, apa isinya? Kami buka di mobil, isinya begini. Ayat 17. Bacakan pada saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Adam satu orang, semua keturunannya berdosa. Tapi Yesus turun dari sorga menjadi manusia. Dia Allah adanya, tidak pernah berdosa. Dan dia angkat semua dosa saudara, dosa semua manusia. Dia tanggung dan dia dihukum. Dan di kayu salib darahnya dicurahkan. Kemudian akhir hidupnya dia berkata, sudah genap. Genap ku tanggung semua dosa manusia, dia katakan. Dan oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, kamu akan hidup merdeka dan berkuasa. Bukan hanya merdeka, tapi berkuasa. Amin. Berkuasa, diberkati Tuhan. Itu kekristenan yang sejati. Bukan asal ke gereja. Saudaraku, ada beda saudara dengan orang dunia ini. Ada beda. Harus berbeda.
memang berbeda. Karena saudara sudah hidup, mereka masih dalam keadaan mati rohani, saudaraku. Saya bacakan bedanya. Apa ciri-ciri dari anak Tuhan yang berkuasa, yang merdeka. Ulangan 26, 18, 19. Lihat di sini. Anak Tuhan yang merdeka dipermuliakan dan diangkat Tuhan tinggi di atas bangsa lain. Sebabnya tidak serupa. Beda. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Ya. Saudara berkata itu umat Israel. Benar. Siapakah Israel? Bangsa pilihan Tuhan. Tapi bukankah firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang dipilih. Kamulah imam-imam yang berkerajaan. Kitalah bangsa yang sudah dipilih. Kita Israel rohani. Haleluya. Panjang kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti yang dijanjikannya kepadamu, bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Maka ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka kau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang lain. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu pergi bergerak, karena Tuhan sudah memberkati kita lebih daripada bangsa lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian diberkati Tuhan luar biasa. Katakan, saya diberkati Tuhan luar biasa. Sekali lagi, saya diberkati Tuhan luar biasa. Dengarkan firman Tuhan ini, Ulangan 28 ayat 1 sampai 5 dan 13. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Di atas segala bangsa di bumi. Diangkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi luar biasa berkat mendengarkan suara Tuhan. Luar biasa berkat mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa berkat menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Luar biasa berkat percaya kepada firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Bukan dikatakan segala berkat ini harus kau kejar mati-matian. Segala berkat ini harus kau perjuangkan mati-matian. Tidak. Segala berkat ini akan datang padamu. Memang kita harus bekerja, saudaraku. Tapi bukan bekerja yang sampai membanting tulang yang malam, saudaraku. Oh, saudaraku, tidak. Datang dia. Jauh lebih baik daripada dikejar. Haleluya. Haleluya. Tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Apa itu? Saudara juga akan dipertemukan Tuhan dengan jodoh saudara. Haleluya. Tidak usah dikejar sampai ke ujung bumi. Tuhan pertemukan karena Tuhan sudah sediakan. Saudara sudah dewasa. Dan ada janji Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang-seorang saja, aku memberikan penolong kepadanya. Masih berlakukah janji itu sampai sekarang? Masih. Hanya saudara perlu berkata, setan, tidak boleh kau halangi aku bertemu dengan jodohku. Pergi kau. Tuhan mau pertemukan aku dengan jodohku. Bukan saya, saudara. Saya sudah ada, saudara. Tidak mau cari lagi, saudara. Yang terbaik sudah diberikan Tuhan. Amin.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Diberkatilah engkau di kota, berkati di ladang. Di segala bidang kehidupan saudara, Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, saudaraku. Kembali. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Jadilah itu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bahkan kandungan sapi dombamu diberkati Tuhan. Apalagi kandungan anak-anaknya. Haleluya. Setan yang mau membunuh. Setan mau membunuh bayi-bayi bahkan dalam kandungan. Saudara. Tuhan yang memberikan kandungan itu. Dan Tuhan mau memberkati dengan limpahnya. Amin. Hasil bumimu, hasil ternakmu, lembu sapi, kandungan kambing dombamu, bakulmu, adonanmu. Saudaraku, itulah bisnis pada waktu itu. Maka apapun bisnis saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merdeka dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, apa saja yang saudara pegang pasti berhasil. Tepuk tangan, haleluya. Kemudian tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan, saudara. Dikalahkan setan tidak bisa. Roma 5:17 tadi berkata, mereka akan hidup dan berkuasa. Saya bacakan di sini. Berbahagialah engkau. Ulangan 33 ayat 29. Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau, Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Sekarang berbahagialah engkau, bangsa pilihan Tuhan. Kamulah bangsa pilihan Tuhan. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaannya. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Musuh, tidak terutama setan. Saudaraku, akan menjilat, akan ketakutan. Kapan kita berkata ada tersurat setan, engkau pergi di dalam nama Yesus, maka dia harus angkat kaki, saudara. Tidak ada pilihan lain. 2 Tawarin 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara bersungguh-sungguh hati, Tuhan memandang saudara dari atas untuk memberkati saudara, melimpahkan kekuatannya kepada saudara. Dan seluruh hidup saudara mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Berseru kepada Tuhan. Bapa dalam sorga dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku. Selamatkan aku. Bebaskan aku daripada penyakit ini. Aku berseru padamu. Sembuhkan aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Sembuhkan anakku Tuhan. Mujizatmu terjadi. Firman Tuhan berkata, Ia menyelamatkan mereka dari segala kesesakan. Berseru. Jangan dalam hati saja. Tuhan Yesus sendiri berseru pada Bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabatani. Dia berseru di dalam hati saja. Padamu kuserahkan rohku, dia katakan. Nah, saudaraku, menang dalam peperangan. Menang. Karena roh dalam saudara lebih besar daripada roh-roh jahat. Dari kuasa manapun di dunia ini.
maka saudara akan hidup dan berkuasa dan memerintah. Memerintah setan, memerintahkan kelemahan, memerintahkan kemiskinan. Pergi. Memerintah. Memerintah. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Saya percaya Tuhan. Tanda-tanda saya sebagai anak Tuhan. Hidup saya pasti berubah. Hidup saya dipermuliakan. Tuhan mengangkat saya tinggi di atas bangsa lain. Segala berkat Tuhan akan turun kepada saya dan menjadi bagian saya jika saya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Musuh-musuh saya, setan iblis, akan saya pijak seperti memijak ular dan kalajengking, dan tidak ada yang memberi bahaya kepada saya. Saya berseru malam ini padamu Tuhan, berkati saya, sembuhkan saya, mujizat Tuhan saya terima, dan saya menjadi anak Tuhan. Tidak bisa dikalahkan. Haleluya Tuhan. Amin. Tepuk tangannya meriah. Imun. Imun. Kebal. Pada waktu bangsa Israel di Mesir dia kebal. Imun. Saudaraku. Ada kematian anak sulung. Di seluruh Mesir menjerit menangis. Tapi di rumah-rumah bangsa Israel, di mana ada tanda darah anak domba, lambang daripada darah Yesus, tidak ada kematian. Sampai kepada binatang-binatang yang sulung, anak manusia yang sulung, mati semua. Tetapi di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada suara tangisan. Semuanya damai sejahtera. Imun. Sekarang ini saya katakan kepada saudara, tetaplah dalam Tuhan. Banyak gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat saudara imun. Tidak akan mengenai saudara dan keluarga saudara. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Saudara, kasih dalam nama Yesus. Kesembuhan. Imun terhadap penyakit. Saudara berkata, Pak Munte sakit. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya sama sekali tidak sakit. Orang sakit tidak bisa pergi ke Jakarta bikin KKR seminar. Tidak bisa KKR di Jogja seminar. Tidak bisa KKR di Surabaya. Tidak bisa KKR di Makassar seminar. Tidak bisa KKR di Kendari. Tidak akan berangkat ke Palangkaraya. Tidak akan terbang ke Kupang sana. Tapi semua itu telah kami laksanakan dengan berkemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Imun. Imun, saudaraku. Keluaran 15:26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tak mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Jehovah Rafa, Tuhan berkata. Tepuk tangan. Haleluya. Maka kalau ada penyakit jangan katakan ini duri Rasul Paulus. Tidak, saudaraku, tidak. Kita tidak sepersepuluh Rasul Paulus, saudaraku. Dalam hikmat pengertian pelayanan, 1/100-nya pun barangkali tidak, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tidak ada duri. Saudaraku,
Kalau ada penyakit dari musuh, jangan tanggung-tanggung. Usirkan dalam nama Yesus. Saya tidak terima engkau penyakit kelemahan, pembunuh. Pergi dalam nama Yesus. Karena orang yang merdeka memiliki kuasa. Akan hidup dan berkuasa. Bukan akan hidup dan biasa-biasa. Akan hidup dan berkuasa. Haleluya. Berdiri teguh dalam kemerdekaan saudara. Karena setan gak senang saudara merdeka. Dia takut kepada saudara. Dia mau tarik saudara kembali kepada kegelapan. Pada acara-acara penyembahan berhala. Pada dukun-dukun. Itu semua menyebabkan saudara terikat kembali, diperbudak kembali, diperhamba kembali. Segala keberatan perhambaan jadi lagi kepada saudara. Dan sudah firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh. Dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Haleluya. Jangan mau. Bagaimana setan membujuk saudara. Saya tidak pernah lihat pornografi saudaraku di warnet-warnet. Nggak pernah. Dan tidak akan pernah. Saya sudah bebas daripadanya. Bisakah bebas? Bisa. Bisakah bebas dari narkoba? Yang menawarkan narkoba jangan. Jangan diperhamba lagi. Jangan diperhamba minuman keras. Jangan diperhamba free sex. Semua itu kenajisan kepada Tuhan. Jangan lagi diperhamba kemalasan. Jangan diperhamba kebandelan, saudaraku. Percaya. Jangan diperhamba kesombongan. Rendah hatilah. Jangan terikat kembali. Dan nikmatilah semua berkat yang disediakan Tuhan bagi saudara yang sangat luar biasa. Kutuk dosa dilepaskan daripada saudara. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Kita buat lagi pengakuan iman. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya sudah merdeka. Saya tidak mau dikenakan kuk perhambaan sekali lagi. Saya tidak mau digoda setan. Saya tidak mau jatuh kembali kepada kutuk dosa. Saya sekarang memiliki berkat Abraham. Tanda orang percaya genap kepada saya. Selain dipermuliakan, ditinggikan, dibesarkan Tuhan, diberkati Tuhan, maka saya juga memiliki tanda, yaitu saya memiliki kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit lalu orang itu sembuh, untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Maka hidup saya berkemenangan. Segala janji Tuhan genap kepada saya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, genaplah. Saya bebas dari kutuk dosa. Bebas daripada penyakit. Bebas daripada kemiskinan. Saya mulai hidup baru. Hidup yang merdeka. Hidup yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah.